Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga semuanya sehat dan selalu ceria. Teman-teman, pada pembahasan yang lalu kita sudah belajar tentang macam-macam nutrisi makanan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang organ-organ pencernaan. Ya, tahukah kalian bagaimana zat makanan bisa dicerna? Ya, betul. Makanan akan dicerna menjadi molekul nutrisi yang selanjutnya akan diserap dan dibawa oleh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Makanan yang masuk ke dalam tubuh akan mengalami dua proses pencernaan, yaitu yang pertama, pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi ini merupakan proses pengolahan makanan yang dibantu oleh enzim pencernaan. Tujuannya adalah mengubah zat makanan sehingga mudah diserap oleh tubuh, berlangsung di mulut, lambung, dan usus halus. Yang kedua adalah pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik adalah proses pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi halus dengan cara menghancurkannya, berlangsung di organ mulut dan lambung. Teman-teman, organ apa saja sih yang berperan dalam proses pencernaan? Ya, yang pertama adalah mulut, yang kedua adalah kerongkongan atau esophagus, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan yang keenam adalah anus. Ya, kita mulai dengan organ yang pertama yaitu mulut. Pada mulut terjadi pencernaan secara kimiawi dan mekanik, di mana di dalam mulut kita temukan organ seperti 1. Gigi yang berperan utama dalam proses pencernaan mekanik. Yang kedua, lidah yang berperan dalam proses menelan dan sebagai indera perasa makanan. Yang ketiga, kelenjar ludah yang berperan menghasilkan air liur yang mengandung enzim amilase atau ptyalin dan antibakteri. Enzim amilase berfungsi mengubah amilum atau zat tepung menjadi glukosa. Yang kedua adalah kerongkongan. Kalian bisa lihat ini ya, bagian yang disebut dengan kerongkongan atau esophagus. Pada kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerak meremas sehingga makanan yang sudah lumat yang kemudian dikenal dengan bolus dapat terdorong masuk ke dalam lambung. Kemudian organ yang ketiga adalah lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan baik secara kimiawi maupun mekanik. Di dalam lambung terdapat enzim yang A adalah HCl atau asam klorida, berperan membunuh kuman dalam makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Yang B, enzim pepsin yang berperan menguraikan protein menjadi pepton. Yang C, enzim renin yang berfungsi mengubah susu menjadi kasein susu atau protein utama susu. Setelah 2-4 jam, bolus akan berubah menjadi kimus dan didorong menuju usus halus. Kemudian yang keempat adalah usus halus. Kita lihat anak-anak, ini usus halusnya ya. Oke, di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi saja oleh enzim yang dihasilkan oleh hati, pankreas, dan dinding usus halus. Hati menghasilkan empedu yang berfungsi untuk memecah lemak menjadi butiran yang lebih kecil. Sedangkan pankreas menghasilkan 3 jenis enzim. Yang pertama adalah amilase yang berfungsi mengubah amilum menjadi maltase atau zat gula. Yang B, tripsin yang berfungsi menguraikan protein menjadi asam amino, dan yang C, lipase yang berfungsi mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Usus halus terdiri dari lipatan atau villi yang berfungsi memperluas bidang penyerapan.
merupakan usus terpanjang yang dimiliki manusia dengan panjang kurang lebih 8,25 meter. Kita amati pada gambar di sini, terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, duodenum atau usus tengah, dan yang ketiga adalah ileum atau usus penyerapan. Kita lanjutkan usus yang keempat, yaitu usus besar. Bagian yang ini adalah usus besar. Pada usus besar terjadi proses penyerapan air. Panjang usus besar kurang lebih 1,5 meter. Di dalam usus ini terdapat bakteri baik yang membantu pembentukan vitamin K. Akhir dari usus besar adalah rektum. Bagian yang ini yaitu tempat sisa makanan ditekan menjadi bentuk padat. Sisa makanan atau feses kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh kita melalui bagian ini, yaitu bagian anus. Oke, sudah pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam sehat, salam semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.